Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdari Nestar Saputro, akan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru saya Bu Widya, dan pelajarannya administrasi sistem jaringan. Di sini saya akan mengerjakan project, yaitu menggunakan dua server. Server satu saya gunakan untuk NAT dan DHCP untuk memberikan IP secara otomatis. Di server kedua nanti saya akan memberikan web server, yaitu Apache 2 dan juga DNS-nya. Setelah itu saya akan coba di client XP yang nanti digunakan untuk mengetes apakah konfigurasi sudah benar atau tidak. Di sini pertama-tama saya akan mengkonfigurasi server 1 dulu. Adapternya tentu saja NAT dan adapter 2 internal. NAT di server 1 ini digunakan untuk agar nanti di XP-nya kita bisa untuk internetan ke internet ya. Lalu DHCP-nya juga bisa memberikan IP secara otomatis ke XP. Di sini kita mengatur IP dahulu di server 1, memberikan endpoint 8 net static, dan saya akan memberikan IP 20.1/24. Setelah itu merestart network ya, agar IP masuk ke interface-nya ya. Setelah oke, konfigurasi IP sudah benar. Setelah itu kita konfigurasi NAT dengan cara echo strip titik 2 atas 1 procs scs/net/ipv4/ip forward. Di enter saja langsung. Kemudian mengonfigurasi nano scs.ctl.conf untuk menghapus tagar yang berada di net IP forward. Setelah itu hidupkan masquerade-nya dengan cara sbin/iptables/ strip t nat strip a post routing /o masquerade endpoint 3 min j masquerade. Jadi di Debian ini cara mengatur konfigurasi NAT sangat berbeda di Mikrotik. Kalau di Mikrotik kan modenya GUI, jadi tinggal pencet-pencet saja langsung ke konfigurasi NAT. Jika di Debian kita harus menggunakan kata perintah untuk mengatur NAT di servernya. Nah, ini tagnya sbin iptables min t nat min nl. Di chain post routing sudah terdapat IP-nya, yaitu 000. Sini saya akan memberikan repository yang saya berikan adalah kebo.pens.ac.id register min. Setelah itu apt update. Setelah konfigurasi apt update berhasil atau sudah selesai, kita langsung saja mengkonfigurasi layanan DHCP. Sebelumnya kita install dulu layanan DHCP-nya dengan cara apt install isc DHCP server. Jadi nanti di
di DHCP ini kita bisa mengetesnya lewat XP, di mana XP akan dapat IP secara otomatis karena di server 1 sudah kita membuat layanan DHCP. Ya, fungsinya itu IP akan muncul secara otomatis di XP atau di kliennya ya. Setelah itu mengkonfigurasi DHCP agar dihapus dari subnet ke terakhir ya, as likely jangan dihapus. Setelah itu subnetnya kita beri IP titik 0, netmasknya juga 255.255.0 karena slash-nya 0 tadi. Di range ini fungsinya untuk memberikan IP seberapa banyak IP ya. Jadi saya akan memberikan IP 20.2 sampai 20.9. Jadi nanti kita bisa menggunakan 8 PC di sini ya, 20.2 sampai 20.9. Kalau sudah lebih dari 8 tidak akan mendapat IP dari DHCP karena melebihi batas maksimal. Option domain name servernya kita berikan IP Google, lalu domain name-nya kita berikan DNS-nya Google, yaitu google.com. Option router kita berikan IP server, dan option broadcast address kita berikan IP server tapi octet belakangnya kita berikan 255. Setelah itu konfigurasi ISC DHCP server dengan memberikan interface v4-nya kita berikan input 8, lalu di resource-nya ini berikan IP server 20.1. Setelah itu kita merestart layanan DHCP servernya dengan cara initd/isc DHCP server restart. Nah, ini sudah oke. Konfigurasi server 1 sudah berhasil dilakukan, dan lanjut ke konfigurasi server kedua, yaitu menginstal layanan web server dan layanan DNS. Di server 2 ini nanti diceknya di klien XP untuk nah di sini adapter 1 dan 2-nya internal karena di server 1 sudah diberikan NAT. Jadi server 2 ini internetan melalui server 1, bukan langsung ke internet providernya. Jadi server 2 internetan melalui server 1. Jadi adapter satunya di internal, dan adapter 2 yang akan menyambung ke XP. Di sini kita berikan IP-nya server 2. Seperti biasa, endpoint 8. Dan IP-nya 192.168.20.254 agar satu segmen dengan server 1. Setelah itu kita restart networking. Ini jadi server 1 dan server 2 ini saling berkaitan ya, karena adapternya sudah disetting menjadi internal. Kita berikan repository sama ya, repositorinya kebo.pens.ac.id. Mastermin, setelah itu apt update. Setelah apt update selesai, kita menginstal 3 layanan ya, yaitu DNS-nya, web servernya yaitu Apache, dan juga kita menginstal satu layanan untuk mengecek apakah DNS berhasil atau tidak, yaitu kita menginstal DNS utils. Nah, di sini kita berikan name server IP server yaitu 192.168.20.254.
Setelah di resolve.conf kita berikan IP, kita menginstal ketiga layanan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ini saya lupa, saya kira saya sudah menginstal tetapi ternyata belum. Lalu saya akan menginstal. Ini Apache 2, saya akan menginstal 3 layanan sekaligus dengan cara langsung saja di spasi layanannya, tulis layanannya dan spasi layanannya lagi, dan bin-y. Setelah terinstall, saya akan mengkonfigurasi DNS-nya terlebih dahulu dengan cara masuk ke bin, lalu copy db lokal menjadi db domain, dan juga copy db127 menjadi nama db192. Setelah itu mengkonfigurasi db domain dengan cara nano db domain. Localhost-nya kita ganti rio.com sesuai nama saya. Setelah itu kita ini ganti www, A-nya dihapus, lalu IP-nya diberikan IP server 2. Setelah benar ya db domain, lalu kita mengonfigurasi db192. Caranya kurang lebih sama. Localhost-nya kita ganti rio.com. Hanya saja baris paling bawah ini ganti IP server octet terakhir 254.254. Setelah itu www ditambahin ya, benar. Setelah itu kita mengkonfigurasi nama .conf.default zones. Copy 2 baris yang paling atas, lalu dipaste lagi dan dipaste lagi di paling bawah ya. Nah ini di copy 2 baris, lalu dipaste dan paste lagi yang ke paling bawah. Nah ini karena tadi saya sudah mengcopy db127 menjadi 192, kita ganti 192 di sini. Dan juga di sini tulis IP kebalikannya ya. Jadi 20 168 192. Lalu di atasnya db domain, dan di sini berikan DNS-nya yaitu rio.com. Setelah itu restart bin 9 dengan cara etc init.d bin 9 restart. Setelah oke, kita lihat ya resource-nya. Nah ini ya memang gini, resource.conf-nya bisa saja tiba-tiba hilang. Jadi kita harus mengecek rutin resource.conf-nya. Setelah itu kita cek rio.com-nya. Nah ini di nslookup rio.com berhasil, dan web servernya tidak usah dikonfigurasi, cukup diinstal saja Apache 2-nya. Setelah itu saya akan mencoba untuk cek konfigurasi server 1 dan server 2 di klien XP-nya dengan import kliennya yang sudah saya minta ke teman saya, dan saya akan beri nama klien coba. Nah ini IP-nya secara otomatis masuk, dan tidak saya berikan IP. IP-nya masuk 20.3 ya, dari default gateway-nya 20.1. 20.1 merupakan IP dari server 1. Dan di sini saya akan membuktikan bahwa NAT dan juga DHCP berjalan baik di klien XP-nya ini. Setelah itu saya akan mencoba untuk menyambungkan XP ke server
dengan cara memberikan IP secara manual, yaitu default gateway-nya 20.254 karena server 2 IP-nya 254. Jadi seharusnya ketika saya akan mengaitkan klien XP-nya ini ke server 2, seharusnya klien bisa mengakses layanan web server yang sudah saya buat di Apache dari DNS-nya. Jadi nanti saya akan mencoba untuk membuka rio.com di MyPal. Dan coba rio.com otomatis tidak bisa internetan ya, karena di server 2 tidak saya berikan NAT. Jadi tidak bisa internetan di server di XP-nya. Nah, ini sudah bisa, konfigurasi sudah berhasil. Semoga kalian menikmati dari video ini. Semoga kalian bisa belajar dari video ini. Dan besok sudah tarawih. Dan sampai jumpa. Terima kasih.